Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Fikri Farisi, mahasiswa Informatika Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari sesi pertama hingga sesi ke-6 mata kuliah Sistem Jaringan. Yang pertama, sesi 1 yaitu pengenalan jaringan. Jadi, komunikasi sangat penting bagi kita, seperti halnya kebutuhan akan air, udara, makanan, dan tempat tinggal. Dengan adanya jaringan atau network, kita dapat terhubung satu sama lain dengan lebih cepat dan lebih luas. Selanjutnya, komponen jaringan. Yang pertama, host, yaitu semua perangkat yang terhubung ke jaringan. Lalu ada server, yaitu host yang menyediakan data atau informasi untuk perangkat lain. Lalu klien, yaitu host yang meminta data atau informasi dari server. Lalu peer-to-peer, yaitu setiap perangkat bisa menjadi klien dan server secara bersamaan. Lalu intermediary device atau perangkat perantara, yaitu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat akhir atau end device. Contohnya switch, access point, router, dan firewall. Lalu ada network media atau media jaringan, yaitu jalur komunikasi antar perangkat di dalam jaringan. Bisa berupa kabel logam, fiber optik, ataupun nirkabel. Selanjutnya representasi dan topologi jaringan. Topologi jaringan adalah diagram yang merepresentasikan sebuah jaringan. Lalu topologi fisik, yaitu topologi yang menampilkan lokasi fisik perangkat dan instalasi kabel dalam jaringan. Lalu ada topologi logis, yaitu topologi yang menampilkan hubungan perangkat, port, dan skema pengalamatan dalam jaringan. Lalu jenis-jenis jaringan ada LAN atau Local Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area kecil. Lalu ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area geografis yang luas. Lalu Internet, yaitu gabungan antara jaringan LAN dan WAN yang saling terhubung secara global. Lalu ada intranet, yaitu kumpulan jaringan LAN dan WAN yang digunakan secara internal di dalam organisasi. Lalu ada extranet, yaitu pemberian akses terbatas untuk pihak luar ke dalam jaringan intranet. Lalu koneksi jaringan internet, rumah dan kantor kecil biasanya menggunakan kabel broadband, DSL, sinyal seluler, satelit, dan dial-up atau modem. Untuk perusahaan biasanya menggunakan dedicated listed line, Metro Ethernet, DSL bisnis, dan satelit. Untuk keamanan jaringan, keamanan infrastruktur jaringan, yaitu untuk mengamankan perangkat fisik dan akses jaringan. Lalu ada keamanan informasi, yaitu untuk mengamankan informasi atau data yang dikirimkan. Tujuan keamanan jaringan yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, lalu integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Lalu ancaman keamanan jaringan bisa berasal dari luar, contohnya virus, spyware, dan malware, atau dari dalam, contohnya perangkat yang dicuri atau kesalahan user. Solusinya yaitu antivirus, firewall, access control list, dan virtual private network. Lalu tren jaringan masa kini ada bring your own device, online collaboration, video communication, cloud computing, dan wireless broadband. Lalu sesi kedua yaitu konfigurasi dasar switch dan end device. Yang pertama ada Cisco EOS Access. Sistem operasinya ada shell, kernel, dan hardware. Lalu untuk metode aksesnya ada konsol, yaitu akses fisik langsung ke port. Ada secure shell atau SSH, yaitu koneksi CLI jarak jauh. Lalu ada telnet, yaitu koneksi CLI jarak jauh yang kurang aman dari secure shell. Lalu ada terminal emulation program atau program untuk mengakses perangkat. Selanjutnya EOS Navigation, ada dua mode yaitu mode utama, User Exec mode, yang hanya untuk monitoring, lalu ada Privilege Exec mode, yaitu akses penuh untuk semua perintah dan fitur. Lalu ada mode konfigurasi, yaitu Global Configuration Mode, untuk mengakses opsi konfigurasi perangkat. Lalu ada Line Configuration Mode, untuk mengonfigurasi melalui SSH, telnet, atau AUX. Lalu ada Interface Configuration Mode, untuk mengonfigurasi melalui switch port atau router interface. Selanjutnya struktur perintah, ada struktur perintah dasar, yaitu keyword, perintah bawaan sistem operasi, dan argumen, nilai yang dimasukkan pengguna.
Lalu ada fitur bantuan iOS. Yang pertama ada Context Sensitive Help, bantuan untuk menemukan perintah yang tepat. Lalu ada Command Syntax Checks untuk mengecek kesalahan sintaks dan shortcut untuk mempersingkat sintaks. Selanjutnya dasar konfigurasi perangkat. Yang pertama, nama perangkat harus unik, dimulai dengan huruf dan diakhiri dengan huruf atau angka, tidak terdapat spasi dan kurang dari 64 karakter. Lalu password harus lebih dari 8 karakter, menggunakan kombinasi huruf kecil dan besar, angka, dan simbol. Selanjutnya alamat IP. Alamat IP adalah alamat yang memungkinkan perangkat saling menemukan dan membangun komunikasi. Ada IP versi 4 dengan format desimal dengan titik 4 oktet antara 0 sampai 255. Lalu ada IP versi 6 berukuran 128 bit, ditulis dalam hexadesimal, 4 grup yang dipisahkan oleh titik 2 dan tidak case sensitif. Lalu ada subnet mask, nilai 32 bit yang membedakan bagian jaringan. Lalu ada gateway atau alamat router untuk akses keluar jaringan. Lalu konfigurasi alamat IP pada in-device bisa menggunakan konfigurasi manual atau statik dan konfigurasi otomatis atau DHCP. Lalu masuk ke sesi 3, the rules atau aturan. Elemen utama komunikasi ada 3, yaitu pengirim, sender, penerima, receiver, dan media atau jalur fisik atau sinyal untuk mengirim data. Selanjutnya protokol komunikasi. Protokol adalah aturan komunikasi data. Jadi setiap komunikasi harus mengikuti aturan dan format yang telah ditentukan. Selanjutnya syarat protokol jaringan. Yang pertama ada message encoding, yaitu mengonversi pesan menjadi format yang dapat diterima. Lalu message formatting atau encapsulation, mengubah pesan menggunakan format atau struktur tertentu, tergantung jenis pesan dan saluran yang digunakan. Lalu ada message size, batas ukuran pesan. Lalu ada message timing, termasuk dari flow control, mengatur kecepatan transmisi, response time atau waktu tunggu balasan, lalu akses method atau kapan dan bagaimana perangkat mengirim data. Lalu ada delivery option. Yang pertama unicast 1 ke 1, multicast 1 ke banyak, dan broadcast 1 ke semua. Selanjutnya protokol jaringan. Protokol jaringan menentukan fungsi komunikasi, format data, dan aturan pertukaran informasi. Protokol digunakan oleh software, hardware, dan keduanya. Lalu fungsi protokol yang pertama ada addressing, yaitu mengidentifikasi pengirim dan penerima, reliability, yaitu memberikan jaminan pengiriman data, flow control, yaitu memastikan aliran data berjalan pada kecepatan yang efisien, lalu sequencing, melabeli setiap segmen data yang ditransmisikan. Lalu ada error detection, mengecek data rusak selama proses transmisi. Lalu ada application interface atau komunikasi proses ke proses antara aplikasi dalam jaringan. Lalu jenis protokol ada HTTP, ada TCP, ada IP, dan Ethernet. Untuk protokol suite atau kumpulan protokol, yaitu kumpulan protokol yang saling melengkapi untuk melakukan komunikasi jaringan. Contohnya ada TCP/IP, POSI Model, AppleTalk, dan Novel Network. TCP/IP beroperasi pada lapisan aplikasi, transport, dan internet, digunakan oleh internet dan mencakup banyak protokol. TCP/IP adalah protokol standar yang tersedia secara bebas. Lalu selanjutnya ada standard organization atau organisasi standar. Yang pertama organisasi standar internet, ada Internet Society, Internet Architecture Board, dan lain-lain. Lalu organisasi yang mendukung TCP/IP ada Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, lalu Internet Assigned Numbers Authority. Selanjutnya organisasi standar elektronik dan komunikasi ada IEEE, lalu ada EIA, TIA, dan ITU. Selanjutnya sesi keempat yaitu layer fisik atau physical layer. Layer fisik merupakan lapisan terbawah dalam model OSI. Ia bertanggung jawab atas pemindahan data dari hardware ke hardware lain. Layer fisik memiliki 3 area utama, yaitu komponen fisik, encoding, dan signaling.
Lalu ada istilah bandwidth, yaitu kapasitas media pembawa data. Di dalam bandwidth ada istilah latensi, waktu total perjalanan data, throughput, total data per waktu, dan goodput, data bersih yang dapat digunakan. Lalu selanjutnya media jaringan. Yang pertama ada kabel tembaga atau copper cable, termasuk UTP, unshielded twisted pair, lalu STP, shielded twisted pair, dan koaksial. Selanjutnya ada fiber optik, lalu ada wireless. Masuk ke sesi 5, yaitu merancang pengalamatan jaringan. Yang pertama, dasar IP versi 4 ditetapkan oleh Internet Assigned Numbers Authority. Memiliki panjang 32 bit dan menggunakan sistem bilangan biner dan desimal. Range IP address, lalu ada host address, experimental address, dan multicast address. Selanjutnya, struktur IP versi 4 terbagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Terdapat 32 bit terdiri dari 4 bagian, setiap bagian terdiri dari 8 bit. Diperlukan juga subnet mask yang berisi 32 bit juga. Lalu subnet mask memiliki 3 kelompok, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Di dalam IP juga ada logika N yang digunakan untuk menentukan alamat jaringan dan dilakukan dengan meng-N-kan IP address dan subnet mask. Lalu ada prefix length, yaitu bentuk penulisan singkat dari subnet mask, ditulis dalam bentuk notasi slash dan diikuti jumlah network. Contohnya /24. Lalu jenis alamat IP versi 4 ada private address yang hanya digunakan dalam jaringan lokal. Lalu ada special address, contohnya loopback, default route, link lokal, dan testnet. Lalu ada istilah classful dan classless, yaitu classful membagi IP address berdasarkan kelas ABC, tetapi menyebabkan banyak alamat tidak terpakai. Lalu ada classless, yang lebih efisien dan menggunakan prefix length sebagai pengganti kelas A, B, C. Selanjutnya penerapan IP address. Yang pertama ada static address, digunakan untuk perangkat seperti printer, server, dan perangkat jaringan yang menggunakan alamat statik. Lalu ada dynamic address yang otomatis menggunakan DHCP. Selanjutnya subnetting. Tujuan subnetting untuk mengurangi kepadatan jaringan, meningkatkan keamanan, dan mengelompokkan jaringan berdasarkan lokasi atau jenis perangkat. Langkah-langkah subnetting berdasarkan jumlah subnet. Yang pertama, hitung jumlah subnet, tentukan jumlah bit, lalu kurangi host ID dengan jumlah bit pada perhitungan sebelumnya. Lalu subnet ID baru dijumlahkan dengan net ID lama. Lalu ada langkah-langkah subnetting berdasarkan jumlah host. Yang pertama hitung jumlah host, lalu tentukan bit host. Menggunakan rumus 2 pangkat Y kurangi 2, lalu jumlahkan host ID baru dengan jumlah bit pada perhitungan sebelumnya, dan subnet ID baru dijumlahkan dengan net ID lama. Selanjutnya sesi ke-6, yaitu konfigurasi switch pada jaringan. Yang pertama ada Ethernet, yaitu protokol jaringan yang bekerja di lapisan data link dan lapisan visualisasi. Dipatenkan oleh Xerox, distandarisasi oleh IEEE 802.3. Umumnya digunakan untuk jaringan lokal atau LAN. Memiliki kelebihan sederhana dan perawatan mudah, mampu menerapkan teknologi baru dan handal dan rendah biaya instalasi ataupun upgrade. Selanjutnya jenis komunikasi atau transmisi data, ada unicast, komunikasi satu ke satu, multicast, komunikasi satu ke banyak, lalu ada broadcast, komunikasi ke satu ke semua. Selanjutnya perbedaan hub dan switch. Hub yaitu perangkat yang meregenerasi sinyal masuk atau frame dan mendistribusikannya ke semua port atau broadcast. Hub dianggap sebagai perangkat bodoh karena mengirimkan data ke semua perangkat tanpa menyaringnya dan tidak mengetahui alamat sumber dan tujuan. Hub juga tidak mendukung auto-sensing, baik 10 base maupun 100 base. Selanjutnya switch. Switch mengirimkan paket hanya ke port tujuan atau unicast, tidak perlu konfigurasi manual, langsung mengenali perangkat yang baru saja terpasang dan membaca dan mencatat alamat. Make ke tabel alamatnya.
dan memiliki syncing otomatis. Selanjutnya jenis-jenis switch. Yang pertama ada unmanaged switch yang tidak perlu dikonfigurasi dan cocok untuk penggunaan umum. Lalu ada managed switch yang dapat dikonfigurasi IP port dan bandwidth-nya, lalu memiliki fitur port security, port mirroring, multicast filtering, dan remote monitoring, serta broadcast limiter. Lalu faktor pemilihan dan penempatan perangkat jaringan. Yang pertama, faktor pemilihan, yaitu ada harga, kecepatan dan tipe port, kemampuan ekspansi dan konfigurasi, lalu fitur dan layanan tambahan. Selanjutnya, faktor penempatan, ada kelistrikan, lalu posisi peletakan switch dan klien yang terhubung, dan keamanan dan kerapian instalasi. Lalu menghubungkan komputer ke switch, menggunakan kabelan, lalu hubungkan ke port Ethernet PC dan switch, lalu atur IP pada PC. Selanjutnya lakukan tes koneksi antar komputer. Untuk pengujian switch, yang pertama pastikan semua perangkat menyala, pastikan perangkat terhubung. Lalu pada komputer Windows, buka command prompt, ketik ping spasi IP address. Jika balasan reply, maka switch bekerja normal. Dan jika balasan host unreachable, maka ada masalah di dalam jaringan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.